Ini room Katolik atau Islam Buddha ya saya ya. Ya abadi saya Buddha ya. Pengen long lasting ya. Halo selamat pagi teman-teman semuanya. Welcome back ya dengan saya Anjrit dan Abu Marlo tentunya di acara Rest Area 89 di mana 1 jam saja mari kita upgrade pengetahuan kita, IQ kita ya. Karena hidup ini dinamis gitu Ayah. Silakan A. Oke teman-teman, welcome back to Rest Area 89. Hari ini suara udah mulai membaik Kang. Kemari berak Kang, jadi ini iya. lagi healing lah ya, recovery dan udah mulai membaik pagi hari ini. Terima kasih. Welcome back, seperti biasa kita belajar bareng lagi, kita membuka pikiran, membuka hati, dan yang paling penting membangunkan booster pagi-pagi dengan antusias dan belajar untuk, ini adalah ruangan untuk belajar menjadi manusia ruang, sehingga kita mendengarkan siapa yang datang, belajar dengan apapun yang hadir dan dialirkan, dan senantiasa ini kita udah mau 1 tahun gitu ya. Terima kasih, nggak pernah berhenti untuk berterima kasih sama sahabat-sahabat Rest Area 89 dimanapun berada yang udah selalu join hampir tiap pagi kita live selama 1 tahun belakangan ini. Hatur nuhun, terima kasih Kang. Teman-teman ngerti nggak menjadi manusia ruang itu apa? Wah ini penting nih ya. Gimana sih manusia ruang itu? Karena ruang itu lebih banyak ruangnya ketimbang bendanya ya. Ya karena gini Kang, sesaat kita masuk ruangan, hal yang paling tidak kita sadari itu ruangannya Kang. Ruangannya. Karena ketika kita masuk ke dalam ruangan yang langsung kita lihat adalah kursinya, lemarinya, semua etalasenya gitu Kang. Tapi kita lupa bahwa tanpa ruangan mereka nggak akan ada Kang. Wajah ini keren. Bener nggak? Kalau nggak ada ruangan kan gimana mau mewadahi semua ini gitu. Benar. Nah, dan yang menarik adalah ruangan itu nggak pernah ribet, nggak pernah komplain mau kursi dipindahin, mau ada kursi atau enggak, ruang akan tetap menjadi ruang gitu Kang. Siapa itu ruang A? Nah, ruang maha ruang, terserah mau nyebut namanya siapa, itu urusan masing-masing sih Kang. Oke, nah itu keren ya teman-teman, itu maksudnya ya. Jadi selama ini kita nggak pernah sadar bahwa kita ini berada di dalam ruangan, Ayah. Betul. Di dalam ruangan, Ayah. Iya, karena ya balik ya ketika kita merasa bisa menikmati ini semua, tapi kalau nggak ada space-nya Kang, betul, nggak ada ruangnya, ya siapa yang mau mewadahi gitu. Betul, iya. Ya kalau nggak ada space-nya mah coba aja dikubur gitu kan gini. Dikubur juga ada space Kang, ada kan space, kuburan ya? Space ya. Betul, cuman agak sempit lah ya gitu. Agak sempit. Nah itu berarti tergantung dari berapa? Tergantung dari harga Kang. Nah, kalau di San Diego yang 89 juta, 300 juta, oh luas Kang. Iya luas ya. Ada katanya yang kuburan tuh saking murahnya dia kakinya keluar. saking murahnya teman-teman, aduh kasihan. Tapi ya udah lah ya. Itu sampai kuburan ada security 24 jam gitu, kayak ditungguin terus ya, kayak yang nggak akan hilang gitu ya, kayak yang takut dicuri gitu misalnya. Tapi ya udah sih. Bukannya kita adalah ruang itu sendiri ya. By the way Kang, seperti biasa kita mau mengumumkan bakal ada bukber tanggal 23 Maret. Itu hampir lupa gimana ini status pendaftaran ini nih. Baru nambah 3 kemarin Kang. Total keseluruhan ada berapa? Total sekarang 20-an. Ini nggak pada sadar orang. Yang mau join ya teman-teman ya, di Bandung 23 Maret nih. Wawaknya ada di bawah tuh. Teman-teman di Bandung tanggal 23 Maret sekarang nih, bulan sekarang Maret kan ya. 23 Maret bulan sekarang di Bandung di Hotel Selera ya. Serela Hotel ya, ada Abu, ada Kohen, ada Dokter Rama, ada saya juga. Nanti kita sama-sama bukber teman-teman ya. Bukber silaturahmi lah ya. 1 tahun kita ya bertemu gitu aja gitu Ayah. Acaranya gitu. Gak neko-neko gak yang lain-lain ya. Yuk teman-teman sama-sama gitu ya. Itu nomor WA-nya itu yang tadi. Langsung aja WA ya. Makasih teman-teman yang udah join ya. Memang agak akhir tapi emang itu timing yang pas dan bisa sih, tapi ya udahlah. Kita enjoy aja lah. Oke.
Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut. Kita naik-naikkan ya. Nanti mungkin kita bikin halal bihalal rest area di Jakarta kali ya Kang ya, di tengah ya. Boleh, boleh. Ah, Halal bihalal Jakarta. Terus udah halal bihalal teh apalagi? Pokoknya tiap bulan ada terus, iya halal bihalal. Manasik Kang. Manasik. Mau haji kayak mau nggak bikin aja manasik ya. Terus setidaknya kita udah bisa kan ilmunya. Yang penting udah dapet dulu. Betul. Gitu. Pokoknya bikin aja terus. Halo. Halo pagi. Halo Bu. Pagi, Assalamualaikum Kang Abu, Kang Haji Anjut. Iya, Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Saya Sari di Bondowoso, Jawa Timur. Oh, Sari Bondowoso Jawa. Bentar. Belum Ya. pernah ya? Belum, baru pertama ini. Udah Oh, beberapa oke. kali nyoba, baru pertama ini. Tapi udah sering nonton. Sering. Oke. Sering, alhamdulillah. Silakan, Bu kenapa Sari. alhamdulillah? Soalnya Ya, saya lihat alhamdulillah sering nonton kan. profilnya kayak patung Brazil. Iya. Cita-cita keliling dunia kan. Biasanya kan orang-orang yang fanatik suka kayak gitu, ada Oh. Oh. Kenapa begitu? wah gitu kan biasanya. Oke, Bu, Freedom kan, freedom. silakan Bu. Oke. Ini mau sedikit ada pertanyaan dalam jiwa, gitu. Ini Gimana kan, Mbak? iya kemarin ini kan sebenarnya sempat umroh sekeluarga, gitu. Terus kalau orang setelah umroh tuh kan pinginnya itu kan mau balik gitu ya Kang ya. Pengen Jadi balik ke itu sana ada gitu? perasaan, ya pengen balik lagi, pengen balik. Nah itu Kenapa? sempat waktu belum belajar kesadaran. Oh, I see, Gitu. oke. Jadi ketika itu saya berdoa di depan multazam, saya berdoa, ya Allah, izinkan doa-doa saya terkabul di semua tempat, seperti doa saya terkabul di depan multazam, seperti di Raudhah, seperti di Hijr Ismail, seperti itu. Kemudian saya pulang ke tanah air, alhamdulillah ada jawaban itu. Ternyata di mana aja saya berdoa sebenarnya terkabul karena Allah tuh meliputi semua gitu kan. Iya. Kemudian ada keinginan lagi gitu, pingin haji cepet-cepet kayak gitu kan. Padahal hajinya masih 2043 gitu Kang sebenarnya. Kenapa ya kok pengen haji cepet-cepet ya? Kenapa harus cepet-cepet gitu kan? Terus uang ini saya larinya, tabungan saya ini, misalnya ada tabungan Kang. Tabungan saya ini mau dilarikan kemana? Apa saya mau keliling dunia aja gitu ya? Gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kenapa harus cepet-cepet? Sering-sering ini Kang, sering pengen cepet-cepet apa gitu. Padahal kalau dipikir lagi, kenapa harus cepet-cepet kayak gitu? Ada pergolatan dalam batin gitu yang sebenarnya banyak pertanyaan sih sebenarnya ya. Apa itu wajar ya Kang ya? Apa gimana sih sebenarnya itu menyikapi itu? Itu supaya lebih rileks, tenang gitu. Dan biar gak terlalu melekat gitu kan keinginan kita. Oke. Jadi ya balik ya. Kalau kita udah terprogram oleh sebuah namanya belief, keyakinan. Nah, belief itu kan yang akan mengontrol kita gitu, Mbak Sari. Iya. Kalau kita dari kecil nggak pernah ada belief atau terinstall program tentang umroh, tentang haji kan nggak akan begitu, betul nggak? Iya betul. Nah, berarti yang menarik adalah di situ ada yang namanya keyakinan. Nah, kalau udah masuk ke dalam konteks yang namanya keyakinan, di dalamnya ada dogma, di dalamnya ada doktrin, di dalamnya ada punish and reward gitu. Sehingga ketika di dalam itu semua banyak sekali partikel-partikel kan maunya kita tuh pengen nyepetin semua selesai karena ada mindset bahwa ketika kita sudah berhaji misalnya, sempurnalah Islam kita gitu. Nah, ya itu Kang. Nah, bukan biasanya sih, rata-rata semua yang membawa cepat itu nanti landasannya kematian sih, Mbak. Karena ada mindset bahwa sebelum mati harus ini, sebelum mati harus ini, sebelum mati harus ini, karena ada batasan mati gitu. Iya. Itu di subconscious mind akan ada seperti itu gitu. Sehingga, aduh haji pokoknya pengen cepat karena kenapa? Mudah-mudahan sebelum mati itu udah lengkap dan mudah-mudahan habis gitu selamat gitu kira-kira. Itu sih poinnya. Betul. Ya. Karena masih ada mindset bahwa pengen mati husnul khotimah misalnya.
Karena husnul khotimah dengan kematian yang diidambakan, itu ada kriteria gitu. Nah, salah satu kriteria yang dibikin-bikin sendiri dengan belief sendiri adalah semoga mati habis anak pada nikah, udah ngelihat anak nikah dulu, itu dibikin kriteria aja sendiri dengan Sukses ekspektasi lagi. gitu. Sukses gitu. Nah, Ya benar-benar. yang akhirnya kita yang bikin kriteria sendiri, kita yang bikin indikator parameter sendiri, kita yang overthinking sendiri gitu. Dan saat itulah kita jadi Tuhan ya. Nah, saat itulah jadi mulai ngatur gitu. Iya, ya. Gitu. Jadi capek gitu, Bang. Jadi capek. Sekarang pertanyaan sederhana dan mungkin ini penting kita ngomongin logik tentang manusia ruang, tentang Tuhan sebagai ruang. Di mana semesta raya ini yang tidak diliputi oleh Tuhan, oleh Allah. Betul nggak, Bu? Iya, ya, betul. Ya, berarti mau doa di Old Trafford kek, mau doa di New York kek, mau doa di depan Ka'bah kek, nggak ada bedanya sebetulnya. Betul nggak? Sama ya, Kang ya? Lah, kan tadi premisnya tidak mungkin Tuhan tidak meliputi segala sesuatu, betul nggak? Iya, betul. Nah, berarti kan semua urusannya bukan masalah tempatnya, tapi keyakinanmu gitu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah ketika keyakinan yang terlimitasi, tidak dilepaskan, dan terkunci oleh dogma. Nah, terkunci oleh dogma itu yang akan membuat kita susah untuk bertumbuh gitu. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya ada keinginan, saya biasanya nabung gitu ya Kang ya, untuk haji gitu kan, untuk haji. Misal saya tabungan itu kan, saya ada rasa bersalah gitu ketika saya pingin jalan-jalan, terus pingin kemana gitu, ada rasa kok gak dulukan haji, kok gak dulukan. Nah, tahan dulu sebentar gitu. ya sebelum loncat kemana-mana. Kenapa rasa bersalahnya datang dari mana coba? Iya, dari dogma itu ya mungkin ya. Nah, iya. Karena berpikir ketika hanya dalam konteks ya oke lah ya dalam tradisi Islam secara formal ibadah, berpikir tuh perjalanan ke Mekah Madinah tuh ada ibadahnya gitu. Sekarang pertanyaannya adalah kerja ibadah nggak? Iya. Terus kalau saya meeting ke Manchester apa nggak ibadah gitu? Betul nggak Mbak? Iya, ya, betul Kang. Nah, balik lagi gitu semuanya tergantung dari Mbak Sari ini akan membentuk belief sistemnya seperti apa gitu. Itu sih poinnya. Siap-siap. Gitu Mbak. Dan ini mau nggak mau suka nggak suka karena sudah terinstal, kita penting emang untuk melatih sih. Betul. Okay. Karena kalau tidak dilatih kita akan termakan oleh ketakutan-ketakutan itu terus gitu. Gitu kira-kira. Kira-kira install yang paling menginstal dogma saya supaya tidak terlalu menjurus ke sana gitu, kira-kira apa Kang yang perlu saya ini kan? Hilangkan dosa dan pahala, Bu. Hilangin ketakutan. Hilangin harus. Dalam hidup tuh nggak ada harus gitu. Ya. Itu yang paling penting sih. Dan sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks apapun, yang paling tahu tuh Mbak Sari sih. Kan Mbak Sari yang paling tahu kadarnya masing-masing kan. Iya kan. Gitu. Oke? Oke. Semangat ya Mbak Sari ya. Jangan Semangat, banyak Mbak. ketakutan ya. Dan pasti kalau ya balik ya kalau orang mau keluar dari penjara yang penjaranya bahkan nggak kekunci, itu biasanya bingung sih. Benar ya. Apa yang harus dibuka gitu. Apa yang harus dibuka nggak ada pintunya. Terus gitu kenapa kan. dari dulu saya di dalam terus ya? Nah itu menarik. Sebenarnya gini Kang, dulu saya tuh tahun 2020 tuh 2009 sudah mulai mempelajari loa kan gini. Kemudian 2020 itu 2008 ke 2020 itu saya hanya sekedar tahu aja. 2020 itu saya mulai mempelajari lebih dalam. Akhirnya dari sanalah saya dapat gitu, apa-apa yang manifestasi dapat gitu. Tapi kesininya kok kayaknya capek gitu ya, ngejar capek, bener tercapai gitu tapi capek gitu. Kok saya mempelajari kesadaran ini tentang kesadaran kok sepertinya lebih tenang gitu rasanya gitu. Iya. Bener nggak sih Kang? Kan nanti akan dialami dan disaksikan sendiri bahwa ternyata yang dicari selama ini bukan apa yang aku inginkan gitu. Iya. Ternyata yang dicari selama ini adalah bagaimana aku memasrahkan keinginan justru. Itu yang penting nanti. Nanti puncak dari semua puncaknya ketika kita sadar bahwa ternyata
puncak dari inti dari kenyamanan hidup adalah justru berserah seutuhnya gitu. Tapi kan untuk ke level itu nggak bisa straight gitu ya, nggak bisa tiba-tiba gitu, harus ngalamin dulu ini gitu. Gitu kira-kira. Oke Bu ya. Dapat Bu? Siap Kang. Dapat. Sip ya. Jadi dirasain, dibuka lagi pikirannya, karena tempat tuh ya gimana mau ngomong tempat orang tidak ada tempat selain, tidak ada tempat yang tidak ada dianya, betul nggak? Betul. Ya, betul. Iya. Masa di Bondowoso doa sama di Mekah doa lebih didengar di Mekah? Mas, Tuhan lebih dekat di nongkrong di dalam Ka'bah? Emangnya kan enggak dong. Betul. Iya. Gitu. Oke? Oke ya Bu Oke, ya. terima kasih. Makasih Kang Abu, terima kasih Kang Anjrit, sehat selalu. Semangat dikunyah pelan-pelan ya Mbak. Siap, punya pelan-pelan. Sip. Terima kasih. Kasihan yang di Baduy ya. Iya. Di Baduy udah mah ke pelosok, gak didengar doanya. Benar. Kalau memang ada tempat-tempat terbaik gitu ya, bener nggak ya? Iya. Masa begitu gitu? Masa gitu ya? Hmm. Kenapa nggak lahirin saya dekat Mekah? Bisa jual apa gitu di situ kan enak. Iya, benar. Orang-orang berbondong-bondong ke sana gitu kan. Benar. Saya nggak perlu pusing cari usaha kalau saya di Mekah. Karena marketnya datang terus, Kang. Datang terus, enak ya. Benar. Benar. Menteri Pariwisata di sana jarang bikin ini kayaknya. Event Promosi kan? jarang ya. Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak usah promosi, udah datang. Sebentar ya, ini saya angkat yang berlangganan dulu, maaf ya. Oh ya. Kalau ini akses langganan soalnya ya. Ini langganan ini, maaf. Kan yang ngantri-ngantri di bawah aja kali ya. Halo. Halo, assalamualaikum, Kang Anjrit, Kang Abu. Waalaikumsalam. Waduh, terima kasih nih, sama siapa Pak? Punten. Salam kenal, saya Hadi dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Wah. Oke. Ya, Banggai. jadi iya, saya di sini fansnya Kang Abu ya awalnya ya. Oke, siap Pak Hadi. Gimana suara Pak? saya jelas kan? Jelas dong. Alhamdulillah ya. Jadi gini, ya saya lihat kan ada acaranya Kang Anjrit juga kok. Seru juga gitu. Boleh ini saya gimana caranya ngeluarin video saya ya supaya kita kenal dulu. Oh, boleh dong. Silakan Pak. Oh Bapak, ini maaf, Pak Hadi followernya baru 11 orang. Tolong teman-teman yang ada 1000 follow sekarang. Yang nggak follow saya blok Anda. Kang Anjrit, Kang Anjrit. Ya, saya buat akun TikTok ini karena tahu acara ini. Oke. Iya, Ya Pak, jadi belum bisa buka kamera karena masih sedikit Pak ininya. Apa? Oke, siap. Kang sekarang mau Kemarin buka juga kamera berapa sih follower minimal? Sekarang nggak tahu, beda-beda. Yang 200 beda-beda. ada bisa, 600. Oh ya udah. 600 deh kayaknya, 600 lah. Oke ya. Jadi alhamdulillah saya relate dengan yang disampaikan sama Ibu siapa tadi yang dari Bondowoso atau mana? Ibu Sari. Ibu Sari ya. Tuh. Sari, alhamdulillah saya bukan korban dogma juga. Jadi dari kecil itu Kang ya, saya juga ya orang tua juga ya, guru ngaji juga, saya juga ngaji kan gitu. Tapi kan di situ kita belum bisa terlepas dari orang tua. Tuh. Nanti keluar dari SMP, SMA lah ya. Di situ baru mempertanyakan semuanya gitu mengenai Al-Quran ini dari siapa sih, kemana sih? Oh, dari Nabi Muhammad ke Allah, dari Allah. Terus gimana cara nurunkan dari ditulis dari daun-daun, dari batu-batu. Apa iya sih kan gitu. Jadi semua pertanyaan itu aku tanyain terus di benak saya Kang Abu, Kang Anjrit. Keren Pak, keren. Jadi seperti itu saya juga nggak bisa terlepas semua, nggak bisa mempercayai tanpa bisa saya buktikan sendiri gitu, tanpa saya masuk di akal saya gitu ya. Mantap. Ya, jadi gitu Kang. Jadi Kang saya tahun 97 tuh ke Jepang ikut programnya pemerintah magang di sana itu ya.
Di sana itu kebetulan punya orang tua angkat gitu. Jadi Oke. dengan mereka itu akrab banget. Orang Jepang ini kan tidak mudah menerima orang asing masuk dalam keluarga mereka. Jadi tentunya mereka itu ya memang kalau karena teman badminton kan sama saya kan gitu. Akhirnya mereka dengan saya itu mau itu dia pelajari benar-benar. Oh ini orang dari Indonesia. Indonesia seperti apa? Oh ini suku ini, agama ini. Nah, pas waktu itu kita makan bersama, dia tanyain sama saya, Hadi, kamu kan orang Muslim. Kan dia tahu biar babi nggak boleh dimakan, gini 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 semua tahu lah karena dia baca buku kala itu. Demi kenal dengan saya kan gitu. Nah, terus pertanyaan yang paling menggelitik dan sampai saat ini saya ingat tuh Kang, dia tanya, menurut agama Islam itu kan nanti itu ketika kita sudah mati masuk surga itu yang masuk surga itu agama Islam saja ya. Saya bilang iya. Kenapa begitu? Ya ajaran agama saya gitu saya bilang gitu Kang. Nah terus kita ini yang orang Jepang ya, yang sama sekali tidak kenal dengan namanya Islam. Tapi kita yakin percaya adanya Tuhan. Kita melakukan kebaikan. Jangankan menyakiti orang. Kita itu binatang aja kita mau menyakiti nggak bisa. Ya, benar juga sih gitu. Gara-gara itu terus gara-gara gak kenal Islam terus aku dimasukin dalam neraka gimana itu? Berarti Tuhan nggak adil dong. Aku juga nggak mau diciptakan dengan seperti itu katanya gitu. Aku juga saat itu juga saya juga ya langsung langsung iya juga sih. Cuman kala itu kan masih usia dini lah. Memang fokusnya cari duit, cari teman, cari ini aja lah sambil studi lah gitu. Jadi ya gitu sampai terbawa pulang semuanya itu ini Kang pulang ke Indonesia juga. Jadi Akhirnya kepikiran gitu ya Pak ya? Iya kepikiran Kang. Jadi ngedengerin semua itu kayak namanya dogma-dogma kayak gitu menakutkan banget ya gitu loh. Jadi ketika kita Jumat dengerin khutbah gini-gini, aduh kok ngeri banget. Apakah mereka itu sudah tahu kehidupan di akhirat sana? Kayak udah pernah aja ya Pak ya? Kayak udah pernah aja gitu. Oh iya Kang, salam saya belum memperkenalkan juga. Saya juga muridnya Ayah Guru. Oh, oke. Iya Pak. Iya. Jadi gini, saya ini kan gini juga, masuk ke sini juga kita saling sharing ya Kang ya. Sharing untuk agar teman-teman yang lain juga bisa kenal Pak ambil dari hikmahnya. Pak ya. Saya juga saya murid Donald Trump. Ya, jadi saya ini sharing ya, saling berbagi kepada teman-teman yang lain lah gitu. Nah, jadi gitu gini lagi Kang, saya kan sampai pulang itu di sini pernah nyari ya juga namanya guru spiritual. Tapi ujung-ujungnya kok kepada klinik Kang. Ya, Tahu jadi klinik Kang ya? Iya betul. Jadi Jadi gitu supranatural jadinya ya, bukan betul. spiritual ya. Jadi di situ diajarkan ilmu-ilmu kehebatan lah gitu. Nah, bisa ngobatin orang lah, gini-gini lah. Langsung di situ aku juga mikir Kang, loh kok aku jadi Tuhan kayak gini? Lebih hebat dari Tuhan kalau gitu. Jadi bukannya aku juga menolak dari itu, sudah aku jalani aja. Semua nanti yakin kalau seandainya itu tidak cocok dengan diriku pasti dia lepaskan gitu. Ya makanya itulah saya akhirnya pandemi kemarin ketemu dengan pertama sih video-videonya Cak Nun, video-videonya Buya Sakur almarhum. Itu saya punya pertama itu ya Bang. Itu terbaik memang tuh dua guru terbaik tuh. Cuman terkadang kenapa saya diketemukan dengan Ayah Guru gitu? Karena terkadang itu sama Buya Sakur kan terlalu halus ya. Kalau Ayah Guru kan to the point. Nah, sama dengan Kang Abu juga to the point. Jadi di situ langsung masuk. Di acaranya videonya Ayah Guru, saya masuk di acaranya Kang Abu itu dialog positif ya dengan Bunda Isya. Betul. Ya, dengan itu semua pokoknya kalau dengan Kang Abu dari semenjak itu saya kenal dengan Kang Abu, videonya Kang Abu. Terus semua sampai acaranya Kang Anjir ini saya ikutin gitu loh. Jadi memang tidak ada yang tidak masuk akal. Jadi kalau agama tidak masuk akal itu jangan dipercayai. Semuanya itu masuk akal gitu Kang Abu. Kira-kira seperti itu dari saya. Cuma tolong masukannya dari Kang Abu. Terima kasih Pak. Saya bahagia sekali bisa balik ya kita bertemu
jiwa satu frekuensi itu kan bahagia ya Pak ya, bahwa Iya, betul betul Kang karena Abu ya. pengalaman apa yang Bapak alami, saya mengalami juga Pak, percis. Dan itu bukan sama orang Jepang, bukan sama siapa-siapa, tapi sama nenek saya sendiri gitu Pak. Iya iya iya. Jadi pada saat itu saya aneh, kan nenek saya kan Protestan gitu ya. Oh iya. Aneh gitu, kenapa nenek saya baik banget terus nanti masuk neraka sih gitu. Terus masa sih sama nenek gitu kayak yang gimana banget gara-gara beda identitas agama gitu intinya. Iya iya betul. Nah, jadi memang ya kembali sih Pak, semua ketika kita memang menggunakan akal kita untuk bisa berkembang. Nah, di situ kan ya balik ya, tidak bisa memaksakan, satu udah jelas gitu kan. Yang Ya. kedua bahwa pertumbuhan jatuh tempo kesadaran itu memang keniscayaan sih Pak. Dan itu memang nggak bisa dicepat-cepat, nggak bisa dimundur-mundur. Karena itu akan tepat sesaat ketika itu penanamannya pas, tumbuhnya juga pasti akan pas gitu. Nah yang paling penting Pak, kita terus nanem aja, nggak penting mikir kapan hasilnya, dan kita untuk sibuk mencintai proses, dan sesaat Amin. kita berproses dengan baik, ya hasilnya kan pasti nggak akan membohongi gitulah. Terima kasih banyak Pak. Jadi Satu lagi, banyak Kang. insight. Monggo. Boleh kan? Satu lagi Silakan. boleh kan? Agak sedikit ini. Nah, saya kan selalu ya seperti itu kan, jiwa-jiwa welas asih itu kan memang dari dulu tertanam lah kita seperti itu ya. Tuh. Jadi gini, saat ini tuh saya itu di sini adik-adik yang lagi pengangguran, lagi kurang kerja. Jadi untuk pengiriman magang dan kerja ke Jepang itu kan ada. Nah, di situ rata-rata kan orang tidak ada biaya kan dari awal. Untuk belajar bahasa Jepangnya aja dulu kan gitu. Jadi di situ apa ya? Saya memang dengan hati yang paling dalam itu nggak bisa kayaknya. Aduh, bukan tempat saya mau cari duit di situ kan gitu. Ya kan? Jadi di sisi lain saya itu membutuhkan uang yang banyak demi kelancaran ini, tapi di sisi lain saya nggak sampai hati mengambil uang dari mereka kan. Mereka kan lagi butuh juga pekerjaan gitu kan. Nah, itu apakah namanya ini Kang ya? Mental block ya Kang ya? Coba minta tolong Kang. Ya, kembali sih Pak. Yang paling bahaya ketika kita punya kasih itu bagus, tetapi terlalu kasihan juga nggak bagus gitu loh Pak. Oke. Empati bagus, tapi over empati juga jadi penyakit gitu Pak. Karena kan nanti kita tahu bahwa beda antara kasihan dengan bahasa nurani itu beda gitu. Jadi di situ pasti nanti ada equilibrium spot lah gitu kira-kira Pak. Dan Bapak pasti bakal ngerti apa yang saya ceritain, karena poinnya itu memang harus dialami gitu. Itu poinnya. Karena contoh Pak, sesaat misalkan kita mengambil, memang pembelajaran dia untuk melepas juga kan. Iya. Kita nggak bisa mendidik ketika kita tidak mengajarkan dia juga untuk survive misalnya gitu. Iya. Ya, tidak memberi bukan pelit, tetapi mendidik itu dua hal yang berbeda gitu. Antara pelit dan Iya, mendidik itu benar. dua hal yang berbeda gitu Pak. Gitu. Dan memang itu tipis pasti. Dan yang kedua, itulah kenapa kita penting banget untuk ya balik lagi ya, concern kita untuk menggunakan nalar critical thinking dan nurani itu balance gitu. Itu sih Pak Hadi. Oke, siap. Terima kasih banyak Kang Anjrit. Kang Anjrit ya. Ini acara ini saya kira acara di YouTube. Jadi kemarin tuh aku sudah berlangganan di YouTube juga Kang Anjrit. Jadi YouTube saya Pak berlangganan Pak. iya, benar. Bapak kayaknya harus saya angkat jadi ketua. Ketua langganan. Jadi ternyata acara ini adalah di TikTok. Akhirnya aku harus install aplikasi dulu gitu. Makanya masih baru aja ini. Oke, terima kasih Kang. Kang Anjrit. Makasih, Pak Hadi. Banyak. Ya, Pak biar makasih bisa banyak. di-follow, Ya, jangan di Assalamualaikum. private Pak akunnya Pak. Padahal kalau barusan Iya. di private udah bisa buka ini. Oke, iya, oke. Lepas aja private-nya Pak, supaya nanti nambah follower, nanti kita bisa kelihatan muka. Oh, Gitu. iya. Oke Pak Hadi ya. Maklum, masih gaptek soalnya. Ya nggak apa-apa Pak. Kalau ke Bandung, ke Jakarta kabarin Pak, siapa tahu nanti kita bisa kopi-kopi. Oke. Oh siap, saya baru pulang dari Jakarta, Kang Abu. Oh, sering ke Jakarta? Kemarin kan waktu saya ikut Kang Anjrit, ya biasa ke Jakarta. Kemarin ngantar anak-anak 5 orang itu. Oh, Kemarin oke. itu, ya pertama saya ikut, tapi nggak bisa naik. Nah, terus yang dua kalinya saya perjalanan ke Sulawesi itu. Jadi Oke. kali hari ini baru bisa. Kabarin Insya ya Allah. Pak, kalau ke Jakarta atau ke Bandung. Siap, siapa Bang tahu Abu. kita bisa Ke Makasih. Bandung atau ngobrol. ikut Pak tanggal 23 Pak. Bapak ini suka kirim-kirim orang untuk kerja ke Jepang gitu maksudnya?
Oh iya iya, seperti itu karena saya alumni dari sana juga kan gitu. Oh gitu. Oke, kalau Iya, gitu iya. kita berteman nanti tuker WA. Siap. Ya Pak ya. Makasih banyak Siap. Pak Hadi. Terima kasih Kang Abu, Kang Anjrit. Ya, Kasih. assalamualaikum, rahayu, rahayu. Rahayu. Keren. Dulu belajar, bukan belajar, mulai critical thinkingnya muncul tuh ketika lihat nenek kan Protestan. Terus saya mikir, masa sih nenek saya baik gini masuk surga gitu ayah? Pak masuk neraka. Masuk neraka gitu. Kalau saya Iya. kebalik. Justru kalau saya kan di lingkungan dogma gitu kan. Di lingkungan dogma, saya belajar dari ibu saya. Kalau saya, kenapa gitu ibu saya ini yakin masuk surga kata saya tuh. Islam kan? Islam. Ini serius yakin masuk surga? Tiap pengajian harus pakai emas gitu. Iya, justru saya critical thinkingnya tuh di Islam sendiri kalau saya. Ya, maksudnya kok gini bisa surga gitu-gitu ya kira-kira. Isi surga tuh gitu. Ibu saya gitu kan, tiap pengajian harus ganti gitu kan, apa namanya tuh? Gamis harus baru. Kang asli Kang, eta nya saya nonton video eta nepi ayeuna lamun diulang seuri keneh sia Kang. Itu video jadul 3 tahun yang lalu itu. Ya eta bodor pisan. Nah, ada video sebelumnya yang lebih gila, yang jutaan, cuma saya harus hapusin, malu. Oh gitu. Malu sama anak. Malu sama anak itu. Guni. Tuh. Guni udah sehat Guni? Udah sehat katanya itu. Ya gitu Kang, bodor sih memang. Oke, siap kita lanjut ya teman-teman ya. Sebentar. Minta jajan. Kayaknya yang pengen jajan tuh bapaknya Kohen. Wah, saya mau pengen jajan terus, susah tobat, saya mah Kohen. Makanya nanti teman-teman tanggal 23 Maret tuh ada Abu, ada Kohen, ada Dokter Rama, ada saya juga nanti di Bandung. Halo. Tanggal 23 Maret teman-teman ya. Jangan lupa daftar dari sekarang ya. Kita akan book bareng ya. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ya Bu. Allah. Ya, Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang Andri. Oke, udah Bu, ya, udah kedengeran. Ya Allah. Katanya yang berlangganan. Alhamdulillah saya belum ada rezeki mau berlangganan ini. Bercanda Bu. Bu, apapun yang saya lontarkan di sini, ini hanya sebuah gimmick agar seru live-nya Bu. Pakai hati Anda ya. Ya Allah, hari Jumat. Iya baper. Saya tuh begitu Pak Anjrit. Jangan Saya baper, baperan nih. sama Saya kenalkan ya. Silakan Bu, Baper. di mana? Ibu siapa di mana Bu? Siapa di mana nih? Saya sesuai sama akun Ibu Siti Rohemi dari Balikpapan. Oh Balikpapan. Iya. Ada alhamdulillah. Balikpapan tuh ada kepiting ya Bu? Kepiting kenari bukan? Iya, ayo ke sini Kang. Ke Kepiting Soka, kalau dekat rumah saya Kepiting Soka, Kepiting Soka. Masih itu rame yang Bu itu si lunak. kepiting-kepiting itu? Ya masih ada aja sih, cuma kan kadang kalau untuk keluar pulau itu banyak pemeriksaan sih Kang. Oh, I see. Iya susah emang sih. Aduh, waktu itu makan Iya. di situ makan kepiting itu enak banget ya. Masih laku, Bu? Ya saya juga memang, kok tahu sih saya juga pedagang kepiting, cuma down lagi gitu Kang. Oh, gitu. Maklum lah kurang biaya, kurang modal. Kurang modal gimana? Itu anak jadi polisi itu. Lain itu, lain Kang, lain itu pelayaran sekolah dekat sini. Belum jadi apa-apa Kang, belum jadi apa-apa anak-anak. Harus jadi apa-apa, bukan belum jadi apa-apa. Iya, maksudnya kan, ya Allah diangkat ya. Kang, saya kan 2021 kan kehilangan suami itu COVID.
2021. Iya, Terus? habis seminggu itu ibu saya. Hmm. Ah, saya itu rajin nih, ibadah nih, rajin. Saya kan belum mengenal, katanya almarhum suami, kenali dirimu sendiri, baru kamu kenalin Allah, gitu kan. Terus tiba-tiba saya minta lajarin sama dia nih, nggak usah, bilang. Nggak perlu, katanya. Kamu sendiri toh nggak kenal juga sama dirimu, ngapain kamu menuju ke sana, katanya gitu. Setelah dia tidak ada, sudah almarhum, alhamdulillah saya ini ya scroll ketemu lagi. Di sini tuh rame Kang, kalau misalnya mau belajar itu cari guru spiritual, baru itu yang mengenali yang bebaiat tuh loh. Oh iya betul. Sudah saya ikutin. Tapi gimana ya? Tapi nggak masuk gitu loh Kang, nggak ada yang masuk. Oke, terus apa? Terus itu ya, saya tuh rajin ibadah, serajin ke masjid. Belakangan ini dengar Kang Abu jadi nggak rajin. Tuh, jadi nyalahin saya gimana sih? Enggak. Kan saya nggak nyuruh. Saya kan pesiar Baitullah Kang. Tiba-tiba saya ke tempat orang pintar, katanya pesiar Baitullah itu ibadah jangan dipaksa-paksa nih orang. Jadi saya itu langsung kan di hati kan. Kalau pesiar itu namanya orang jualan kan ditawarin segala macam sampai dia daftar gitu loh, kayak jatuhnya memaksa gitu loh. Terus ibu mau? Saya sudah dapat kemarin bonus 5 gratis 1, sudah bergabung jadi mitra kan. Terus? Sudah berangkat alhamdulillah. Mungkin rezeki ya. Ya jadi gitu deh. Jadi saya sampai sekarang ini masih mental-mental lah ilmunya. Ya gitu aja deh, di-share aja maksudnya gimana ya saya itu. Ibu udah nonton rest area dari kapan? Baru aja Kang, baru Januari kemarin. Oh, baru Januari kemarin. Itu, mau ngikutin program jam 2 bangun, tapi kadang kita sales ini kadang pulangnya malam. Iya. Ya balik lagi sih Bu, kan gini ya, bahwa segala bentuk, kalau tadi Ibu bilang rajin ibadah itu kan bukan urusan, indikator parameter rajin ibadah itu tidak relevan dengan seberapa seringnya ke masjid, itu nggak ada sih Bu. Karena orang ke masjid belum tentu ibadah kan. Iya. Ya kan? Iya. Tapi pun bukan berarti nggak harus ke masjid juga, jangan juga, nggak gitu juga gitu. Poinnya nggak di situ gitu. Tetapi gini loh Bu, yang paling penting adalah ibu paham melakukannya untuk apa, itu dulu nomor 1 Bu. Karena kalau ibu nggak ngerti sholat untuk apa, puasa untuk apa, ngaji buat apa gitu, nggak ada pemahaman di dalamnya, maka tidak akan ada perubahan tanpa yang namanya pemahaman. Jadi kalau tadi Bapak bilang kenalilah dirimu, itu tuh perjalanan jauh kan sebetulnya kan. Perjalanan yang bukan setahun, 2 tahun, 10, 15 tahun, itu kan perjalanan seumur hidup gitu. Nah jadi yang paling simpel sih Bu, menurut perspektif saya, yang Ibu dari pertanyaan ini adalah mengerti dari apa yang dilakukan aja dulu Bu. Itu sih kayaknya yang paling basic gitu. Ibu nonton Letting Go nggak? Nonton, cuma kan lari-lari, loncat-loncat. Iya nggak apa-apa. Nah Ibu sekarang mau belajar dari sudut pandang mana, Ibu mau belajar dari guru yang mana, apa dan lain-lain. Pasti perjalanan itu akan sesuai dengan kapasitas wadahnya Ibu gitu. Udah diikutin aja, dijalanin aja. Yang penting Bu, ya yang penting gini. Saya selalu mengulang-ulang bahwa ada orang lagi nyari olahraga yang paling tepat buat dirinya. Saking sibuk nyari, nggak sempat olahraga gitu loh Bu. Iya sih, saya itu begitu Kang. Jadi sekarang nyari mulu, tapi nggak punya waktu untuk mengaplikasikan gitu. Jadi sekarang kebanyakan nggak siar juga, nggak ada dah penghasilan, ya ngalir aja sudah gitu aja. Iya, tapi gini loh Bu, ngalir juga kan jangan tanpa rencana dong, jangan tanpa perencanaan gitu. Karena kan kita juga perlu punya perencanaan kan. Karena gagal merencanakan sama dengan gini, kalau kita tidak merencanakan, bagaimana kita akan kita nggak punya planning gitu loh Bu. Jadi ngalir tuh bukan nggak udah ngalir aja rencananya nggak ada, bukan, dibikin dulu semuanya tepat gitu ya, dalam artian pas, habis gitu dialirkan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau nggak ada perencanaan mau mengalirkan kemana, kan nggak gitu poinnya Bu.
Dapat nggak maksud saya? Ya, Karena kata kuncinya gagal merencanakan sama dengan merencananan kegagalan. Nah, tadi itu mau ngomong itu gitu. Nah, jadi baliklah. Sekarang ibu gini, jangan berpikir bahwa ketika ibu kerja ibu nggak ibadah gitu. Paham nggak? iya Kang. Ya karena kan kerja ibadah dong. Karena ibadah itu kan bukan konteks yang formal yang kita tahu hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya itu sih mahdoh lah ya gitu. Tapi poinnya adalah sesaat ibu bekerja adalah bagian ibu, bagian siapapun lagi yang lagi bekerja adalah penghambaan kan sebetulnya gitu. Benar Kang. Gitu. Nah jadi jangan sampai udah pokoknya saya mau ngurusin akhirat mulu nggak usah kerja deh, ya nggak bisa lah. Gitu, bukan itu gitu poinnya. Karena bukan masalah saya melepaskan keduniawian gitu, saya mau mendekat di akhirat untuk mendekat ke Allah. Enggak, bukan itu poinnya gitu. Justru keseimbangan yang nanti kita akan latihlah bahasanya. Keseimbangan yang terlatih itu yang nanti akan membuat kita ibadahnya jadi balance gitu, Bu. Itu sih. Oke, Bu ya. Ya Kang. Ya Kang Anjrit, Mas Oke. Abu. Ya. Kang Abu, ya. Ibu terima kasih. lepasin banyak harusnya. Yang penting 3 aja pesannya, Bu. 1, ibu berhenti pelit, itu penting. Yang kedua, kontrol amarah. Dan yang ketiga, banyak maafin aja yang belum dimaafin. Udah itu aja, Bu. Iya sih Kang, benar itu 3 itu Tiga benar. ini tuh udah akan gimana ya? Kan kalau ngomongin prinsip ketakwaan tuh, takwa esensi tuh setidaknya 3 ini menjadi sebuah sari gitu loh, Bu. Gitu kira-kira. Ya Kang. Oke, jadi ketika ibu nggak pelit, ibu jangan khawatir nggak ibadah, orang ibu lagi nggak tidak pelit itu sama dengan menghambakan gitu loh, Bu. Ya Kang. Jadi sekarang teman-teman itu pada nanya, kenapa kamu nggak rajin ke masjid sekarang? Nah, jadi jatuhnya saya ini nggak enak sama teman mau ke masjid. Nah itu, ibu juga jangan terlalu mikirin juga mereka juga satu, tapi juga jangan gitu-gitu amat juga gitu. Iya Jangan sih. jadi aneh gitu loh, Bu. Padahal Iya Bu, kalau dari Ya. saya sih saran, ketika ada teman kita menanya, kenapa sih kamu jarang sering ke masjid? Ibu harusnya nanya balik, kenapa sih yang kamu tanyakan tuh cuman soal ke masjid, bukan hutang saya? Benar. Karena teman yang baik itu, berapa hutang kamu sini aku bayarin, itu teman. Nah, iya benar, benar. Kalau nanya ke masjid teman pengajian berarti ya. Itu teman pengajian itu mah. Teman pengajian mah gak jelas ya. Jadi bilangnya Kang Andrit kan tadi katanya ibu selalu ganti-ganti baju, selalu pakai emas, itu benar itu di pengajian sudah Emang bener Bu kayak gitulah. makanya pada munafik ya berarti. Tapi ya udah kan urusan orang, Bu. Ya urusan masing-masing intinya nggak pribadi lah, apa-apa. pribadi sendiri. Karena orang perlu untuk ada tipikal orang yang memang perlu wadah untuk dia show off, dan ya udah urusan dia, kan nggak apa-apa. Iya, kadang saya itu memang masih berburuk sangka sama sesama itu loh, Kang. Berburuk Iya. sangka baik kah atau buruk kah? Ya gitulah, saya ini nggak jelas gitu masih gitu loh, nggak kenalin diri saya sendiri gitu. Ya kalau ibu udah kenal mah ngapain hidup lagi, Bu? Kan kita lagi hidup ya. Iya. Bener nggak? Iya bener, Udah bener. dinikmati aja setiap prosesnya, Bu. Dan yang paling penting ibu jangan terlalu banyak ngeluh aja. Nggak ngeluh sih, cuma kita kalau mau mulai kan saya di PT Best juga, sahabat karib itu jualan pupuk sawit tuh banyak kan. Anda PTB Anda ya. Pokoknya Gimana kalau Anda? Udah punya Pajero belum? belum. Hah? Ya Belum, belum, Kang. karena Anda marketingnya kurang berarti ya. Ini PT BST apa sih happening pisan sih, Kang? PTB itu biasa MLM yang narik-narik orang gitu. Oh, Ya, I Jadi see. semakin kalau banyak babu. orang yang kita tarik, semakin kita cepat punya Pajero. Oke. Banyak juga di sini atasan-atasan kita itu sudah punya sukses. Ya Tapi iyalah sukses ibu yang kerja. gitu kan. Jadi apa sudah yang kerja yang bagus ini ya? Itu loh, anu Kang, apa di Samira juga begitu, MLM juga itu di travel umroh itu. Ya makanya Bu, coba ibu mungkin, ibu memang nggak cocok di MLM kayaknya deh. Itu bukan passionnya ibu mungkin. Ibu mungkin cari uangnya cepat, apa tapi ibunya nggak nyaman ngerjainnya gitu. Iya bener Kang. Iya, so. Saya introvert sebenarnya. Jadi kalau
jadi marketing itu kan harus ketemu banyak orang nih. Ya, ibu juga kan nggak bisa ngomongin saya introvert, saya jadi nggak bisa jadi marketing. Nah itu kan ngeluh namanya. Oh iya kan. Ibu banyak ngeluh sih kayaknya ini ya, sampai suaranya aja kayak yang kurang minum ibu nih ya. Ya, ibu kayak belum minum dari sahur ya. Sudah minum udah banyak. Udah, makasih kan. Ya. Semangat Bu ya, ibu Semangat Bu, sebetulnya sok ini ibu nonton Letting Go deh. Iya, ya nanti saya gabung deh kalau ada jadi miliarder. Gabung, pokoknya gabung semua di kelas-kelasnya Kang Anjrit sama Kang Abu. Kalau ibu Oke. jadi miliarder ya, ibu langsung jadi saudara saya ya. Sudah, bener Kang, bener. Ya. Iya bener. Iya Kalau bener jadi Kang. miliarder tuh langsung jadi saudara saya, ibu tuh gak usah gabung-gabung ke kelas-kelas jadi saudara. All access. Tapi kalau keadaan ibu kayak gini, gak kenal saya. Ya, ya. Kan realita kehidupan. Bu. Bener. Bu jangan dimasukin hati, ibu mah tadi Enggak, juga. enggak. Iya, aku kan nggak langganan katanya. Oke Bu ya. Ya, Ibu terima kurangin kasih. baper ya Bu ya. Ibu jangan baper. baper. Enjoy Bu ya. Nggak usah semuanya dimasukin ke hati Bu. Nikmatin Bu Benar, hidup benar. ini ya. Oke. Bener, bener. Terima kasih, sehat terus ya semua keluarga besar. Dadah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aduh bisa buka kamera nggak ya si ibu? Saya nggak cek. Kayaknya enggak sih. Enggak ya. Soalnya nggak ngomong-ngomong. Tapi langsung sih to the point tadi. Soalnya Udah poin. katanya harus langganan. Gimana sih katanya. Kita lanjut ya. Lanjut kan. Bentar nih ada siapa nih? Coba yang aneh-aneh ada nggak ya? Maaf ya, ini ada yang berlangganan lagi, bentar. Oh kalau yang berlangganan ketahuan kan? Oh, oke. Halo Kang Anjrit, Halo. Kang Abu. Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Sandi dari Kudus. Halo Mbak Sandi, baru pertama kali ya? Halo. Iya, baru pertama kali naik ini. Tapi udah sering. Tapi sudah tapi sudah ada di grup. Oh, Sudah ada di grup oke. yang Nggak, sama maksudnya, Coach Wena segala. Maaf, Oh, Dimensi 89 sama rest area yang di grup. Oke. Mm-mm. Ya, Bu. silakan. Saya itu pengen apa ya? Pengen gredek aku nih, deg-degan kan baru pertama kali naik soalnya. Jadi gini Kang, saya tuh mau cerita, saya tuh bersyukur sekali ketemu sama TikToknya Kang Abu, Kang Anjrit, karena menurut saya itu relate banget lah apa yang saya terima selama ini dari kayak ibu angkat saya. Saya kan punya ibu angkat Kang. Ibu angkat saya itu agamanya itu tidak menganut dogma dan doktrin. Jadi kan selama ini yang ada di lingkungan kita itu berpikir dogma dan doktrin, harus sholat, harus ini, harus itu. Nah, beliau ini, ibu angkat saya ini menerapkan bukan dogma dan doktrin. Cukup lakon, kelakuanmu. Ya, Lakon aja Mbak. Kalau kamu lakonmu bagus, apamu bagus, pasti akan bagus semuanya. ya. Seperti itu. Nah, kemarin setahun yang lalu beliau tuh meninggal. Saya tuh kayak down banget, nggak ada support system gitu kan. Tiba-tiba terus saya minta sama Allah, ya Allah, tolong carikan pengganti yang melepaskan dogma dan doktrin tentang agama. Saya bilang begitu kan. Karena saya belajar ke sana kok dogma, saya belajar ke sini kok doktrin. Aduh, nggak relate banget dengan saya. Terus kemudian saya dipertemukan sama TikToknya Kang Anjrit, Kang Abu, subhanallah banget. Terus kemudian ketemu lagi sama Cohen, Coach Wena. Duh, rasanya ya Allah, satu guru engkau panggil, saya dimunculkan beberapa banyak guru luar biasa gitu loh, kayak wow. Kang, jadi memang benar sih Kang, kalau kita terjebak dalam dogma dan doktrin itu kita nggak bisa menjadi be yourself gitu. Tuh, Kita betul. mati kutu lah istilahnya, Kang Abu. Jadi kita terjebak, aku nggak sholat, aku nanti dosa. Aduh dek, kan gitu. Iya, iya. Kayak gitu. Tapi
ibu saya itu, ibu angkat saya itu tidak seperti itu. Ya sudah Mbak, kalau nggak bisa ya sudah dijamak. Kok susah? Kan begitu. Yang penting lakon kamu kok. Terus ketika saya mau mau haji, terus beliau begini, Mbak, haji itu satu yang penting apa Bu? Diam. Kok diam Bu? Saya bilang gitu kan. Diam, iya. Waktu di wukuf Arafah itu kita diam. Di situ kita bisa berbicara dengan Allah, cukup diam. Intinya Islam kan diam. Dia bilang gitu. Oh gitu ya Bu? Iya, jadi misalnya kamu di sana ketemu ini, itu, udah diam aja. Karena kalau kita nggak diam, kita emosi. Padahal intinya itu Islam itu diam, seperti itu. Oh, ini ibunya keren banget sih, keren sih. Iya, alhamdulillah lah gitu. Karena ibu kandung saya itu kan dogma dan doktrinnya keras banget tentang Islam. Kamu kalau nggak sholat itu dosa gini-gini. Saya itu kayak kayak memberontak gitu loh, Kang. Kok gini ya Islam ya? Tuhan menuntun saya ketemu almarhum ibu itu, ibu angkat itu. Subhanallah, sudah. Oh, ini dia yang ku cari. Kok kayaknya kayak yang tadi Kang Abu bilang terpenjara terpenjara tapi tidak dikunci atau gimana ya? Bener, di penjara tapi nggak ada kuncinya dan kita nggak mau keluar dari penjara, kan menarik ya? Iya, begitu ketemu sama beliau almarhum, wah kayaknya plong saya. Ini dia yang saya cari. Nah, kemudian meninggal beliau saya kayak apa ya? Down banget gitu, Kang. Saya doa ya ketemu sama Akang, semua ketemu sama Kohen, semua ketemu sama Coach Vena. Wah, luar biasa ternyata ketika kita memang balik lagi kalau ikhlas. Kita minta sama Allah ikhlas tuh saya dipertemukan banyak guru. Banyak hal-hal yang luar biasa. Dari Kohen saya belajar kesadaran sejati. Saya sampai sekarang masih belajar juga sama beliau. Sama Kang Abu saya belajar letting go. Sama Kang Andri, Anda ya. Saya belajar itu. Oh, saya bukan guru ya Bu ya, saya administrasi ya. Iya, jadi gitu Kang Abu, terima kasih banyak atas insight-nya. Kohen juga terima kasih banyak atas kesabarannya. Mungkin saya WA terus ke Kohen yang cerewet ini kan gitu. Itu sih Kang sekedar curcol pagi sebelum Makasih bekerja. banyak. Iya. Makasih banyak Mbak Sandi, dan saya rasa banyak yang relate ya. Kita memang dipertemukan di ruangan ini juga karena memang kan terpanggil dari kenyamanan hati ya Bu. Karena kalau tidak ada kenyamanan hati, nggak nyambung, ya nggak mungkin membentuk sebuah obrolan yang seru gitu. Karena kan mau nggak mau kita didesain pertama tuh bukan benar salah dulu, tapi enak atau enggak, nyaman atau tidak gitu. Dan itu tadi, ketika kita menemukan tempat nyamannya, itu salah satu yang sangat penting untuk kita syukuri gitu. Thank you. Iya, benar. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Saya berlangganan ya, Kang. Saya berlangganan itu ya. Bagus. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sudah. Diturunkan tolong, Kang. Terima kasih. Saya doain masuk surga Ibu. Lamun cek pepatah Jawa teh kalimat ya Kang, ilmu iku kelakuannya kanti laku cenah. Jadi ilmu tertinggi itu bukan masalah apa yang kamu tahu, tetapi apa yang selaras dengan perilaku. Wah, itu kan edan pisan Kang. Wah, betul lah. Filosofis yang sangat dahsyat ya kalau kita ngelihat dari leluhur-leluhur kita gitu. Dan benar, tadi ibu sambungnya, ibu angkat kali ya, ibu angkatnya keren sih, ada perspektif lah ya. Perspektif bisa sampai bilang bahwa ujung dari haji itu diam gitu. Wah, itu kan jero Kang. Oh, dalam itu ayah? Dalam itu. Dalam banget. Keren. Menerima berarti ya. Terima gitu apapun ya gitu. Betul. Dan ya itu tadi kadang-kadang kita retensi itu nolak gitu Kang. Apa sih? Alergi. Kita alergi dengan naskah-naskah leluhur kita yang mungkin nggak pakai bahasa Arab gitu, yang mungkin nggak ada surat ayat gitu, tapi padahal esensinya tuh wah dalam gitu. Itu aja sih Kang, itu menarik sih. Wah, keren banget ya. Tuh teman-teman ya, perilaku apa gimana tadi Kak? Ilmu itu kelakuannya kanti laku.
Oke. Ilmu tertinggi itu adalah sesuatu yang beneran jadi laku. Dan Jadi- konteksnya adalah belajar gitu. Oh itu ya. Pantesan di saya itu pengetahuan hadisnya tinggi-tinggi, tapi berantem rebutan jadi DKM. Aneh. Aneh. Ya karena ya itu deh, balik lagi sih. Ya, variasi Kang. Variasi ya. Coba kita Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Halo. Salam kenal, Kang Abu sama Kang Haji Anjrit. Ya, Aku sama-sama. dari Depok nih. Oh, ini Kok Oke. kecil ya suaranya? gede. Iya kok di kecil. aku. Kecil di sini, Bisa gede. Coba Bentar. kayak gini loh. Gitu. Oke, coba. Udah bisa buka kamera belum ya? Belum bisa buka kamera ini. Ada kelihatannya udah Malu cantik cewek-cewek. kelihatannya. Iya ya. Ada ibu Coba ini kelihatannya cantik kelihatannya. Oh, kelihatannya. Ya, nggak tahu Dari aslinya. mana tahu cantik? Nggak tahu aslinya ya. Tahu aslinya. Iya, aslinya filter biasanya cewek mah. Gimana Ibu? Siapa ini? Siapa di mana? Dari Depok, namanya Winda. gitu. Iya, Winda Dwi Rizky. Aku dari Depok. Aku mau nanya nih, Kang Abu sama Gimana? Kang Haji. Selama ya dibilang apa ya sekarang spiritual awakening gitu ya. Oke. Aku tuh banyak makin bingung gitu, makin ngeliat ya banyak ketemu guru secara langsung juga, banyak ya teman-teman dari TikTok atau konten creator bahkan sampai di mana kok kayak pusing sendiri ya. Maksudnya dalam arti ini kita kayak bentrok gitu loh Kang, ngerti gak sih? Antara spiritual sama kita hidup di realita gitu. Nah itu yang mau aku tanyain. Nah terlebih lagi aku nih sekarang, to be honest, aku lagi ada sakit yang lumayan parah. Ada beberapa yang bilang udah kita yakin aja, jangan pakai dokter sih, ibaratnya kayak tubuh ini kita recovery sendiri gitu. Ada kan yang bilang kayak gitu kan, banyak juga gitu kan. Terus tapi setelah aku kayak mikir, tapi kalau misalnya aku nggak ke dokter atau apa ini makin parah kayak gitu. Jadi kayak bingung nih antara ya, tapi emang ada beberapa yang works gitu kayak meditasi atau apa, tapi untuk penyakit yang satu ini kayaknya aku agak lumayan parah. Nah itu aku bingung nih, maksudnya apakah memang semuanya itu kita bisa lewat ya jalur-jalur alami dan spiritual, atau memang sebetulnya ya terkadang perlu juga penanganan dari dokter gitu Kang, gimana Kang? Ya gurunya kalau bisa jangan suruh makan nasi biar kenyang gitu, bisa nggak gitu? Gini loh Mbak, gini. Anggap aja kalau kita masuk ke dunia ini kayak ketemu parasmanan gitu. Ya, dan parasmanan itu kekuatannya bukan pada menunya, tapi bagaimana kita memilih, itu yang penting. Gitu, karena kan ya balik lagi ya mau disebut guru kayak disebut apa ya terserah lah ya. Tetapi poinnya adalah segala bentuk apapun nanti akan sesuai dengan kadar dan kapasitas kita gitu. Dan siapapun guru di luar itu ya tetap guru, tetap manusia, tetap ada limitasi gitu intinya. Iya. Jadi saya sih menyarankan bahwa termasuk dengar omongan saya tuh jangan percaya sih Mbak. Ada skeptical gitu. Please do skeptical. Kalau nggak ada skeptik, repot tuh gitu. Nah, contoh ya. Kalau misalnya yang datang ke rumah kita cuman mau ngasih makanan, mas-mas ojol, kan nggak harus dimasukin ke kamar utama dong, betul nggak? Iya betul. Buat apa? Karena kapasitas dia cuma mau nganterin di luar pagar aja nggak apa-apa gitu. Kecuali mau bikin video shoot ya. Nah, kecuali begitu buka helm ternyata, nah gitu misalnya. Gitu. Aduh. Nah, jadi saya selalu punya analogi bahwa milikilah ruang semua informasi, tempat ada. Setiap informasi simpan dulu di ruangan itu. Dan kita godok tuh filter ruangan itu yang namanya akal gitu.
Karena ya sorry ya, dalam perspektif saya mau ketemu siapapun, mau kiai, mau ulama, mau biksu, mau pastor, mau apa, saya simpan dulu ke situ tuh, gitu. Nggak dimasukin dulu ke main room gitu. Karena kenapa? Karena semuanya kan perlu pengolahan ya. Siapa tahu mungkin sayanya belum level dan belum ngerti. Siapa tahu mungkin sayanya belum banyak informasi, belum bisa paham dan macam-macam gitu. Nah sehingga ada bahasa ketika ketika yang didengerin omongannya, yang didengerin siapanya itu akan danger sih. Ya, Gitu. ya, ya. Ya, jadi soalnya jadi kayak nggak pakai akal ya. Iya. Apalagi kalau tadi bilang bahwa ngerti banget sih bahwa tadi tuh jadi kayak susah ya, karena begitu masuk ke level-level itu ketika Mbak Winda ini main ke ranah-ranah langit, ngomongnya di langit mulu gitu. Iya. Di langit mulu gini gitu. Terus kalau ditanya how to-nya ya pokoknya nah gitu. Makanya kemarin sempat ngeliat Dokter Yu Hasan kan. Itu nampar banget sih, nampar banget. Iya, kan nggak ada yang tahayul dalam hidup kita. Ya, betul. Gitu. Karena kalau kita bicara konteksnya Ryu Hasan kan konteksnya adalah ontologi gitu. Kita bicara seapa adanya bukan sebagaimana harusnya dalam konteks yang namanya epistemologi, di mana ya sorry to say ya, memang ini dua tabrakan besar sih. Tapi kalau kita menggunakan nalar, ya masa sih udah jelas-jelas bannya bocor dibawa ke apotik yang nggak nyambung lah. Betul nggak? Betul. Nah, apapun bentuk yang paling berbahaya ketika kita tidak bisa melepaskan keyakinan lama aja. Itu aja sih, Mbak. Iya. Hati-hati sama keyakinanmu, hati-hati sama pikiranmu juga gitu. Itu penting untuk terupdate gitu. Dan kayak bahasa-bahasa aku tuh kan kayak udah awakening tuh gimana sih gitu kan? Apa sih gitu? Mungkin terbangun kesadaran dari yaitu dogma-dogma yang tadi mungkin kayak gitu-gitu ya Kang. Ya cuman kan maksud saya gini loh, buat saya tuh nggak ada orang yang awakening tuh nggak ada sih. Karena awakening itu step setiap saat gitu loh Mbak. Nggak ada yang bahasa udah awakening tuh nggak ada. Karena ya Mbak Winda yang jam 7 pagi sama yang sekarang jam 9.19 udah beda kok. Iya sih benar-benar. Betul nggak? Ya, betul. Selnya udah beda, pemikiran sekarang habis ngobrol mungkin ada berbeda. So, kita tuh fresh all the time sebetulnya kan. Nah, cuman pertanyaannya adalah disadari atau tidak gitu. Itu sih. Dan yang jauh lebih penting lagi, all about belief system itu waspada aja. Gitu. Nah, iya sih, betul banget. Jangan terjebak oleh belief system. Banget ya. Maksudnya info-info, tapi makin kesini ya makin pakai nalar juga sih daripada stres sendiri. Iya. Tapi ingat, nalar juga itu adalah tempat di mana mengiris. Gitu. Maka alat irisnya bagus, mengirisnya bagus, tapi jangan lupa untuk belajar juga dalam konteks helikopter view gitu. Nah kan kesadaran ada di sini gitu, nalar ada di sini, kesadaran ada di sini, nalar ada di sini gitu. Dalam artian semuanya balance gitu. Itu sih. Itu modern, berobatnya jangan ke rumah makan Padang. Tahu aja saya suka makan. Iya. Oke ya Ibu Winda. Poinnya tetap ya. Pakai logic thinking lah. Logic thinking, terus belajar, awakening itu tiap detik ya, bukan udah gitu ayah. Oke, siap. Jangan Mbak, ya. Dan yang penting banyak main-main kemana-mana deh Mbak. Jadi supaya nggak terlalu tahu di satu kubu gitu. Ya. Karena orang yang mulai menyalahkan apalagi ya, itu pasti mainnya kurang jauh aja. Udah pasti. Betul. Gitu. Karena dia taunya segini salah tuh. Wah udah. Nyalahin dengan limitasi dan sadar bahwa setiap siapapun punya limit lah. Udah gitu kira-kira. Oke Mbak. Siap. Dirawat penyakitnya, semoga segera pulih. Amin. Terima kasih. Turun. Ini gak ada yang bisa buka kamera ya? Iya dari tadi kita belum melihat wajah yang fresh gitu. Iya wajah yang fresh. Tolong teman-teman yang tua turun dulu. Saya ngantuk. Udah masalah yang ada sharing.
Udah gitu Anda tua lagi. Habis gitu nggak langganan lagi. Nggak langganan lagi Anda ya. Benar. Udah deh. Aduh. Kita lanjut ini, A. Lanjut. Ini random ya teman-teman, soalnya banyak nih yang mau naik ke tamu, untuk klik tamunya ya teman-teman ya. Mei Lemong. Wah, lucu nih. Wah, ini Mei Lemong. Lemong. Nickname yang unik. Halo? Mei? Gimana sih? Apanya yang gimana? Nggak usah buka kamera ya. Belum bisa, Mei. Oke. Halo semua, selamat pagi. Pagi. Ini sebenarnya sih ngiseng sih. Nggak taunya naik juga nih. Random Ini soalnya yang diangkat. siapa di mana? Kang Abu, aku Meme dari Bogor. Halo, Oh, Kang oke. Abu. Orang Bogor lagi ya. Deket Prabowo gak? Oke, lanjut terus. Aduh bingung ya mau ceritanya. Gimana ya cerita? Kesel di hati gimana ya Kang Abu? Aku tuh Iya. pengen melepas tapi kok susah banget gitu. Belum. Kenapa? Kenapa? Iya kesel di hati. Mau ngelepasnya kok susah banget. Kenapa ini mantan suami atau apa? Ya bukan mantan pacar, suami. Mantan suami. Oke. Ya dengan suami. Gimana, Bu? Mau komunikasi kok susah juga gitu. Nggak bisa komunikasi jadinya. Karena mungkin terlalu jengkel di hati kali ya. Iya. Ibu Meme itu penting untuk ngebedain mana nggak bisa dan mana nggak mau. Ayo, itu dibedain dulu tuh. Jadi jangan ngomong, aku tuh nggak bisa maafin. Ganti, bukan nggak bisa, aku nggak mau. Sok, diakui aja dulu gitu. Ya kadang diakuin. Seperti ini kan udah, maksudnya kan udah diakuin tapi, aduh gimana ya? Bingung. Apa bingungnya di mananya? Bingungnya di mana? Ini hubungannya gimana? Masih serumah atau gimana? Atau udah pisah Iya, atau gimana? iya serumah. Oh, masih serumah. Kan ya saya sih udah berusaha untuk belajar melepas, belajar kesadaran. Cuman emang nggak ikut kelas ya. Mungkin untuk merilisnya itu yang agak sulit karena nggak bisa merilisnya gitu kali ya. Jadi Bu, selalu ibu nggak perlu ikut kelas, Bu. Ibu bukan perlu ikut kelas. Ibu jangan belajar terus, tapi nggak dikerjain. Itu yang penting sih, Bu. ya kadang suka denger kohen juga gitu kan kalau itu dipraktekin. Cuman kadang udah dipraktekin karena mungkin serumah. Ya sebenarnya hal sepele sih ya kalau mau dibilang. Cuman aduh bingung saya. Iya, nah gini aja sih Bu sekarang ya. Yang paling terpenting adalah kebingungan itu kalau ibu nggak pernah mau untuk mengakui, ibu akan berulang-ulang seperti ini terus gitu. Soalnya ibu tuh nggak jelas apa namanya problemnya di mana tuh nggak Ya jelas betul, gitu. emang nggak jelas. Makanya saya bingung sendiri. Mau ngomong pun nggak bisa. Karena Ya. Sok dilepasin aja dulu Bu, nggak apa-apa. Nah kalau udah lepas, lebih rileks. Oke, iya. Bu sekarang mah nangis aja lah ya. Ya, karena apa yang mau diceritain kan gak jelas. Kita denger. Ya, jadi mau cerita apa kan ibunya aja masih pusing, saya harus gimana? Kalau nangis membatalkan wudhu nggak Pak Haji? Gimana? tadi pagi Kalau pengen nangis ngomong. membatalkan wudhu nggak?
Kalau nangisnya, Membatalkan wudhu, membatalkan puasa nggak? kalau nangisnya di dalam air kolam renang tuh sambil minum, itu batal ya. Gimana Bu Mei? Iya, padahal niat udah pengen ngomong nih kayak tadi pagi. Harus ngomong gitu kan biar komunikasi. Karena kan kalau komunikasinya nggak ada itu kan nggak akan ketemu jalannya gitu kan. Betul. Iya. Terus? Cuman mau ngomong itu mulut kok nggak bisa untuk bicara gitu loh. Bingungnya di situ. Ya, karena Ibu nggak terlatih untuk bicara. Ibu Ya, mau saya betul. kasih jurus nggak? Betul, jadi gitu. Kalau mau bicara itu kok mulutnya nggak bisa. Kadang sama anak mau bicara pun kayaknya mengungkapkan perasaan atau apapun kayaknya nggak bisa kebuka gitu loh unek-uneknya. Ya udah. Udah berapa lama Ibu ngerasain gini? Ya kalau mau dibilang udah lama dari sejak awal kawin punya anak sebenarnya udah ini banget udah 20 tahun ini 27 tahun menikah. Ya udah. Ibu, saya kasih PR boleh nggak? Boleh. Tapi nggak boleh komplain. Ya, Deal? ya, deal. Ya. Seminggu aja nggak usah lama-lama. Ya, Ibu tiap hari begitu ada rasa gimana-gimana, Ibu tulis apa yang Ibu rasain. Ibu abis ini beli buku satu khusus buat nulis. Oke? Oke. Nah, Ibu misal nih, rada nggak enak rasa, tulis. Aku tuh nggak enak gini. Terus Ibu cerita aja tuh di buku itu sambil ditulis. Dah, kalau udah cukup, tutup. Kalau pengen nulis lagi, tulis lagi. Ibu pokoknya nggak usah pusing mikirin suami, apa gimana, dan lain-lain. Ya, maksudnya bukan nggak peduli ya, nggak usah mikirin dulu hal ini gitu. Yang penting Ibu belajar dulu untuk menulis itu, luapkan dulu itu. Hari ke-8 nanti Ibu coba rasain. Oke. Oke? Oke. Habis ini Ibu beli buku, beli bolpen khusus, bukunya khusus, bolpennya khusus, ini nggak boleh dipakai yang lain, hanya khusus untuk itu, dan taruh di tempat khusus juga, jangan dicampur sama yang lain. Takut ketahuan nanti sama suami. Iya, itu intinya. Itu intinya seperti jurnalis gitu ya Kang Abu. Ya, betul. Journaling ya. Oke. Oke? Kadang sih Terus dengar suami- kadang sih sering juga dengar Kohen, cuman untuk menangkap memahaminya itu ya Ya, Ibu udah nggak usah paham lah sekarang mah. Udah Ibu kerjain Nulis dulu. aja sekarang mah ya. Tulis aja dulu. Ibu nggak usah ngerti kenapa harus nulis. Makanya saya tadi nggak cerita mau ngomong journaling apa. Nggak usah lah. Ibu di tahap sekarang nggak perlu pengetahuan baru, tapi Ibu perlu kebiasaan baru. Oke, Bu ya, siap Bu. oke. Sip? Sip. Oke. Siap Bu ya. Makasih Nanti ya Kang 8 Abu, hari ke depan Anji. naik lagi. Oke, Siap, Bu, ya. sukses semua ya. Pagi, Bu, ya. Makasih. Tuhan berkati. Terima Ya. kasih, Tuhan memberkati. Ibu jangan lupa juga nonton Letting Go kalau sempat. Iya. Ya. Bu ya, Tuhan Ya. memberkati Ibu. Dadah. God Iya, bless you. makasih. God bless you non-stop. Ya, Oke. siap. Amitabha. Journaling ya, penting. Buat teman-teman ya, ini keren ya, penting banget ya yang belum tahu ataupun bagaimana. Kalian kalau pusing hari ini gimana, saya harus gimana, mulai dari apa, mendingan beli buku, tulis apapun yang kalian rasakan. Udah, cukup. Nah, itu dulu aja. Betul tuh ya. Kang, kemarin saya diundang sama salah satu sekolah swasta ya. Oke. Biasanya audiens saya tuh umur 50 ke atas, 40 ke atas ya. Kemarin paling tua audiensnya umur 12 tahun, Kang. Gimana itu, A? Paling tua umur 12 tahun, Kang. Anak TK dong ya ini? Anak SD SMP. SD SMP, oke. SD SMP. Nah, saya kan diundang aja kan, Kang, kita ngomongin tentang peace, PTR namanya. Peace, tolerance, sama R-nya teh apa ya? R-nya adalah gitu ya. Pokoknya peace, Rupiah. tolerance, rupiah, benar. Terus, A, gimana? Udah kan? Terus si kepala sekolahnya bilang, Kang, nanti respect, betul. R-nya tuh respect. Nuhun. Nah, terus dikasih list pertanyaan, Kang. Pikir teh juga ini dipikir acara ini buat gurunya. Oke. Ya, tapi ternyata yang denger anak-anaknya. Pertanyaannya adalah bagaimana relasi antara
toleransi dan empati. Edan tuh Kang, budak SD loh. Saya aja gak ngerti itu apa. Nah ya, begitu masuk, kita tampilkan Kak Abu, ya budak leutik terus tegang ngojek Kang. Semuanya gitu. Dah aja ya. Begitu naik, gimana ya, moderatornya juga ngomonginnya tuh bahasanya baku gitu Kang. Ya maksudnya ya udahlah ya gitu, emang begitu gitu. Saya tuh ternyata Kang muncul tuh setak, kayaknya kalau ngomong gini anak-anak nggak ngerti deh gitu Kang. Tapi ternyata Kang, kita beneran jangan pernah underestimate Kang. Dengan bahasa-bahasa kayak gini, anak-anak SD sekarang nangkepnya edan sih Kang. Penangkapan mereka gitu ya. Betul. Tapi memang Kang, saya menyadari satu hal sih kemarin Kang. Bener sih Kang. Saya teh hampir nggak pernah memperkenalkan diri sebagai apa siapa teh, nggak pernah Kang. Makanya saya kalau bisa mah udahlah, the less you know me the better gitu. Nggak harus tahu saya S2 lah, saya mantan bukan mantan juga sih, saya pesulap gitu-gitulah gitu Kang. Karena yang dikedepankan adalah supaya beneran objektif kan. Gitu kan, supaya bukan subjektifnya gitu. Nah cuman kemarin tuh di sesi-sesi anak-anak yang udah kelas berapa gitu ya, rada-rada lesu gitu. Nah si pembawa acaranya mungkin tahu mereka emang senang sosial media. Dan Abu Marlo ini adalah seorang YouTuber. Begitu dikasih tahu YouTuber Kang, dan eta mah langsung, siap gitu tah. Terus ya, wah ternyata oke. Terus ada pertanyaan, emang anaknya pada kritis. Jadi edan Kang itu mah sebelum pertanyaan selesai, geus kieu kayak ada yang belum ditanya mau nanya langsung pada angkat tangan gitu. Dan pertanyaan pertama di sesi yang kedua itu gitu, pertanyaannya bagus. Kakak, subscribernya berapa? Jadi ternyata Kang memang isu tentang seberapa banyak subscriber itu menjadi sebuah kualitas tertentu pada generasi mereka Kang. Generasi berubah-ubah. Zaman Iya, saya tuh maksudnya saya baru pertama kali menggunakan jumlah subscriber untuk mengambil atensi seorang anak gitu kira-kira Kang. memang sekarang Saya itu bilang. itu trennya itu sekarang tuh. Zaman saya tuh kasta tertinggi cita-cita itu pilot. Ya. Zaman saya. Sekarang itu udah berubah, YouTuber sama gamer. YouTuber sama gamer benar. Nah udah ya Kang ya, selesai aja. Terus saya tuh mikir gini, karena ini adalah acara tentang CPTR tadi, peace, tolerance sama respect gitu. Terus akhirnya jadi tanya jawab, gimana jadi konten kreator yang oke gitu. Nah, terus saya cerita tentang konten kreator bahwa penting banget untuk tahu passion, penting untuk kita berbagi sesuatu yang otentik dan seterusnya. Tapi relate ke CPTR tadi ternyata, emang sih Kang. Maksudnya kita nggak pernah bisa meng-underestimate ya, bahasa anak-anak sekarang tuh beneran deh. Mungkin ini kelihatan kayak bahasa anak dewasa, tapi mereka punya caranya sendiri untuk bisa menginstal di dalam benak pikiran mereka Kang. Bener ya, keren. Itu yang asik sih gitu. Jadi top lah gitu, kemarin ada pengalaman gitu, jadi ingat gitu ya tentang tentang si relationship gitu, tentang gimana generasi gitu ya. Dari kemarin obrolan itu gitu, dan ya asik gitu, ternyata mereka teh seneng diajak ngobrol kayak gini gitu Kang. Pasti. Diajak ke ranah-ranah bicara hidup gini tuh ternyata begitu saya ngomongin tentang ego lah, mereka tuh iya ya. Berikut terus kan di contoh kalian ngapain sih? Wah, antusias gitu. Nah, jadi ternyata benar sih Kang bahwa konteks di mana memberikan contoh itu penting gitu. Padahal ya kalau ada kurikulum tentang kesadaran aja, saya yakin akan lebih berkembang sih. Nah, alhamdulillah dalam waktu beberapa saat ini saya di-hire jadi konsultan sih sebenarnya Kang, untuk bikin silabus agama lah gitu intinya, sama beberapa sekolah lah gitu ya gitu. Nah cuman menarik gitu Kang, ini ada shifting yang ternyata ngobrol sama anak-anak Gen Z sekarang tuh dengan bahasa yang kita bisa pakai itu ternyata mereka bisa menyerap dengan baik gitu Kang. Dan emang lingkungannya juga asik sih, kemarin lucu. Jokes gurunya gini, ada guru agama Kang,
Oke. Lagi puasa bawa tumbler. Oh, guru agama parah nih nggak puasa. Terus guru agamanya ngomong, kan aku guru agama Katolik. Oh ya udah nggak apa-apa. Seru ya. Seru. Jadi bukan jadi fanatik gitu ya. Bukan jadi fanatik gitu dan lucu. Aja lagian, betul. Nah teman-teman ya, para orang tua di sini juga tolong jangan ajarkan keharusan, ketakutan ke anak-anak kita, terutama ya. Saya Guni baru 8 bulan kan. Guni 8 bulan udah saya ajarkan untuk selalu sadar akan napas. Ingat Guni, napas. Harus ingat sama napas. Benar kan? Itu teman sejatimu, napas. Benar kan? Guni mau bobo, Guni mau hidup, napas terus berhidup. Udah saya ajarin ke Guni ya. Halus Kang, benar kan? Udah 8 bulan. Ya, tapi kan si muscle memorinya dapat kan? Nah, saya tuh pengennya itu. Dia nangkep apa, walaupun hehehe gitu-gitu, tapi dia nangkep gitu apa yang saya ucapkan gitu. Iya, nangkep. Tapi dia lebih nangkep dari apa yang dia lihat sih, bukan diucapkan ya. Lanjut, Tak. Lanjut Kang, ayo Kang. Lanjut, Tak. Ini kita lanjut teman-teman ya. Ini random teman-teman, maaf banyak banget ya. Ini saya random klik-klik siapa aja ya teman-teman ya. Oh, ini coba. Wah, Bapak Tony ini. Halo Kang Ansrit. Halo Kang Abu. Halo Mas Tony. Mas Tony. Iya. Ini nama beneran Mas Tony? Tony Haryanto. Iya betul. Oke, dari mana Mas? PH. Saya dari Ponorogo Kang. Oh, Mas, Ponorogo. buka dong kameranya Mas, belum ada yang dibuka nih dari tadi nih. Ini sebentar. Mumpung banyak janda Mas. Kalau ditonton janda berkurang nggak ya pahala puasanya? Halo Mas Tony. Halo. Salam kenal ya Kang Ansrit. Ya, salam kenal. Saya senang banget denger dari konten-kontennya Kang Abu juga, terus Kang Ansrit juga lucu-lucu. Jadi orang-orang yang sedih-sedih bisa terhibur ya. Jadi kayak gitu. Sangat memotivasi sekali Kang Abu. Di sini saya ingin Kang ya? Mungkin sedikit bercerita juga ya. Mungkin Monggo Mas. Boleh. Silakan Mas. Kita kan bisa saling belajar. Monggo. Kalau Ya. bisa Mas ceritain tentang sholat tahajud Mas aja. Ininya Mas udah ini lihat tuh keren tuh ininya. Tapi jangan jadikan itu sebagai ahli takwa ataupun ahli beriman ya, Kang Abu kan. Saya pengen kayak gitu, Iya. Jadi gini Kang. Iya Mas, gimana Mas? Banyak juga yang masih bingung ya antara membedakan antara spiritual dengan kesadaran ya Kang ya. Ya. Jadi di sini yang mungkin perlu kita pahami bahwa spiritual itu baik, ya spiritual itu baik, belajar kesadaran itu juga baik. Jadi kalau memang teman-teman mungkin yang dalam segi spiritualnya sudah bagus, ya mungkin di sini lebih baik lagi, lebih sadar diri ya. Jadi misalkan kita sholat ya, sholat mungkin ditambah lagi ada yang tahajud, ada yang duha. Intinya spiritual dan juga kesadaran. Jadi saya tahajud menuju ke siapa ataupun untuk siapa. Nah seperti itu. Jadi mungkin kebanyakan orang masih hanya menjalankan ritual ya. Ritual, betul. Rutinitas. Iya betul. Tanpa mereka sadari bahwa apa yang dia lakukan itu nggak tahu ujungnya gitu loh. Mungkin juga ada beberapa ulama-ulama ataupun ustadz, saya juga nggak menyalahkan ya di sini ya, nggak menyalahkan. Mungkin ada yang meskipun berbanyak sholawat, berbanyak zikir,
Tapi intinya bahwa saya pelajari itu ketika zikir itu mungkin hati lebih tenang ya Kang ya. Betul. Pikiran lebih rileks kayak Betul. gitu. Jadi, itu yang membuat sebenarnya kita lebih dekat ke Tuhan kita. Lalu kemudian orang-orang yang mungkin hanya menjalankan zikir, sholawat itu hanya sebagai meminta duniawi saja, Betul. itu mungkin akan semakin jauh gitu loh, karena mereka tidak menyadari bahwa inti dari ritual-ritual yang kita kerjakan itu sebenarnya ya kesadaran itu, gitu sih. Jadi nggak salah. Saya sering sholat waktu Tes. nggak perlulah sholat. Kenapa? Kira Kang, iya rada jadi noise. Tes. Double sih gana Kang. Suara saya ada? Ada tapi noise Kang. Sayahnya? Oke. Kalau pakai si mic harus dikecilin Kang. Apanya, A? Volumenya. Oh iya, bener. Kan double. Nah, sekarang enggak, A? Nah, ini better. Oke, sip. Lanjut, Mas, sorry. Itu ya Kang ya. Terus di sini saya ingin menanyakan, dari beberapa kemarin juga ada yang bertanya kepada saya Kang. Pasangan suami istri ya Kang ya, pasangan suami istri, bagaimana caranya ketika si suami sudah memiliki kesadaran dalam yang saya punya ego yang juga saya mungkin tidak bisa menyalahkan orang karena punya persepsi masing-masing. Lalu kemudian bagaimana caranya agar si istri ya ataupun pasangan yang belum paham tentang kesadaran ini bisa memutuskan suatu Kang ya, permasalahan lah dalam rumah tangga ya intinya ya. Jadi misalkan ketika si suami mempunyai pendapat seperti si A, lalu kemudian pendapat si istri berbeda Kang. Tapi ketika si suami ini langsung saja contohnya ya Kang ya, ketika ada orang yang ngomongin rumah tangga tersebut, si suami ya sudahlah nggak apa-apa, kita pun juga mungkin masih banyak salah, kita masih banyak ego yang mungkin harus diperbaiki. Tapi si istri ingin nggak terima, ya nggak seperti itu juga. Kita sebagai kadang juga menyalahkan si suami bahwa ayah itu sebagai imam harus tegas, harus gini lah. Nah itu untuk menyatukan itu gimana Kang? Ya gini sih Mas. Kalau misalnya kondisi rumah tangga seperti itu udah fix berarti jodoh banget aja. Karena kan yang sering kita bahas bahwa pasangan yang terbaik itu yang terbalik lah, udah pasti gitu. Suaminya paham, istrinya nggak terlalu. Pun semuanya kan bertumbuh lah gitu ya. Tetapi kalau kita melihat dalam perspektif kesadaran, orang yang makin sadar, dia pasti makin pintar bermain peran Mas. Bijaksana gitu namanya. Artinya makin tinggi nilai kesadaran, semakin kepada level yang namanya bijaksana, sing waras ngalah lah Mas, kalau pakai bahasa Jawa gitu. Artinya kita menggunakan bahasa pasangan, menggunakan apa yang dia paham dulu, tidak cepat untuk menidakkan gitu. Sehingga let's say, tahu nih bahwa kalau dijelekin nggak ada urusan sih. Tapi aku ngerti bahwa pasanganku belum ngerti. Ketika dia ngomong, iya, ya udah. Itu emang kayaknya nggak bener aja sih kayaknya. Kan kita bisa melakukan sebuah acting, quote and quote ya, dalam tanda petik, untuk bisa menggunakan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya itu kan berarti adalah bahasa si pasangan tadi gitu. Untuk bisa dulu masuk ke dalam pola pikirnya gitu loh Mas. Karena, ya sorry ya Mas ya.
mau sehebat apapun kita, mau sesayang apapun kita, nggak akan bisa ngerubah siapapun di luar diri kita. Titik. Betul. Itu dulu gitu. Nah, basic dari semua egonya manusia, Mas, itu nggak mau diajarin. Jadi kalau kita datang sebagai pengajar, kita datang sebagai penceramah dan pendakwah, langsung tuh pasti ada mental block dulu gitu. Tapi basicnya, kenapa Nabi Muhammad misalnya menggunakan pendekatan sahabat? Dia bukan mau ngajarin, tapi mau mencontohkan gitu. Nah, hal yang paling ampuh, Mas, dalam pengalaman saya pun gitu ya, itu bukan kata-kata, bukan wejangan, bukan ceramah, tapi contoh sih. Udah, ketika kita mencontohkan, meskipun mungkin kita penting dulu untuk berakting lah ya, bahwa iya ya, oke, kita tunjukin aja gitu. Nah, dengan action, dengan perilaku, itu akan jauh lebih kena daripada kata-kata sih. Dan itu beneran butuh waktu untuk saling bisa memahami. Tuh salah satu PR terbesar adalah kalibrasi frekuensi keyakinan sih, Mas. Pasangan kan seperti itu ya, Kang ya. Jadi kita mempunyai persepsi seperti ini, pasangan pun akhirnya terbalik ya, Kang ya. Seperti Betul. Itu kan cara karena pasangan bisa jauh lebih percaya sama gurunya loh daripada sama suami ya. Iya, betul. Gitu. Ataupun suami ke istrinya gitu misalnya. Itu loh, Mas. Iya. Itu aja sih. Dan semuanya kan dinamis ya. Kalau kita bicara kedinamisan berarti kan bagaimana kita menempatkan untuk selalu mengalir gitu. Untuk selalu belajar pada dasarnya. Dan premis yang paling besar adalah jauhkan dari, kalau misalnya kita sebagai suami gitu, suami yang lebih benar dari istri gitu misalnya. Ataupun sebaliknya gitu. Nah, premis itu saya rasa yang penting dulu untuk dilepasin barengan gitu. Karena mau bertumbuh bersama itu harus ngelepasin dulu rasa paling benar sih sebetulnya. Gitu. Ya ibarat cerita, Mas, ada suami di tower A, istri di tower B gitu. Dua-duanya di lantai 12 gitu. Ribut. Wah, cerewet, dua-duanya ribut gitu. Ini nggak akan pernah selesai. Caranya gimana buat selesai? Ketemu. Gimana caranya? Dari lantai 12 turun dulu. Dari lantai 12 turun dulu. Ketemu di basement, Mas. Nah, ketemu di basement itu, di ruang hening itu penting sih. Karena kalau kita nggak pernah ketemu di basement, itu akan susah gitu. Nah, berarti siapa yang duluan mau turun aja sih yang paling penting gitu. Iya. Ya, terima kasih Kang. Gitu, Mas, kira-kira. Ya. Dan alhamdulillah saya bersama istri ya, pasangan saya itu ketika kita benar-benar sedang emosi, kita lebih ke diem dulu. Ya, kita lebih diem dulu. Tapi kita upayakan jangan sampai satu hari itu tidak berkomunikasi ya. Jadi mungkin hanya beberapa menit atau beberapa jam kita butuh tenang dulu, baru kita ngobrol dengan kepala dingin, dengan apa sih yang dimau, apa sih keinginan kamu, seperti itu sih. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sih ya kalau misalkan perbedaan-perbedaan itu pasti ada lah ya Kang ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang iya kita bisa menyelesaikan setiap persoalan-persoalan seperti itu, Kang. Ya, terima kasih Kang Abu. Nikah kalau gelut nggak rame, Mas. Ya, belajar hidup ya Kang ya. Iya. Terima kasih Kang Azrid. Matur suwun, Mas. Sama Mas Tony. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Toninya udah punya istri, Kang, ternyata, Kang. Jadi istri ya, aduh, ini janda-janda kesepian, maaf banget. Jadi dengan praktek ayah, dengan sikap, dengan membuktikan ayah, sebetulnya sikap, itu yang akan lebih ini, benar banget sih itu benar. Karena ya balik ya bahwa rumah itu laboratorium sih, Kang. Dan itu pasti akan selalu banyak penemuan-penemuan baru, terus percobaan-percobaan baru gitu loh, Kang. Betul. Dan ya udah, emang tempatnya di situ kan pada akhirnya gitu. Betul. Itu sih. Kita lanjut, Ah. Cukup bola, Kang, Sigana, Kang, jam 10. Siap, Ah. Sip ya. Oh ya, teman-teman, sekali lagi yang belum berteman dengan akun yang saya yang ini, silakan berteman ya, follow dulu. Terus teman-teman, tanggal 23 Maret sekarang nih ya, bulan ini nih tanggal 23 Maret di Bandung ada acara buka bersama rest area. Ada Abu Marlo, ada Kohen, ada Dr. Rama,
ada saya juga. Nanti kita buka bersama di Hotel Serela tanggal 23 Maret dimulai dari jam 3 sore ya teman-teman ya. Silakan nih yang mau daftar silakan ya. Nih saya tulis ya lagi ya. Yang mau daftar boleh ke 08122345. Nah ini cukup gampang kok diingat ya. Yang sudah daftar saya doakan semoga kaya mendadak, amin. Oh iya Denis nanti saya undang lah. Tuh ya teman-teman. Oh ada Denis A. Ya nanti saya suruh datang. Tuh ada Denis juga ya teman-teman, adanya Abu ya. Yes. Kemarin tuh ada yang nanyain ke saya, pengen minta nomornya Denis katanya, adiknya Abu. Aduh saya nggak kenal, nggak punya kata saya tuh. Ada ke saya yang minta gitu. Nanti saya kirim Kang. Oke siap ya teman-teman ya. Tuh ada Om Denis juga ya. Siap teman-teman semuanya, thank you banget Abu, terima kasih Thank you Atur nuhun teman-teman, terima kasih. Dan pagi sampai jam 10 ini semoga dapat sesuatu seperti biasa. Kang Anjrit sehat, Teh Ajeng, Guni sehat, dan teman-teman semua terima kasih atas kebersamaannya. Sehat selalu dan bahagia. Love you all. Dadah. Sampai ketemu besok di jam dah. Sorry Kang. 8, 9, 10. Iya sorry. 8, 9, 10 libur dulu. Kita ketemu lagi tanggal 11 di jam dan channel yang sama. Ya, thank you. Nuhun.